Nurul hakiki adalah cahaya keyakinan yang benar dari keimanan dan ketakwaan yang diamalkannya, mengikuti aturan ibadah, dan setelah mendapat petunjuk yang membawa kepada keyakinan yang bersungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena masih memberikan izin kepadaku untuk berbagi ilmu pengetahuan yang hakikatnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah setia mengikuti channel YouTube Belajar Ilmu Ma'rifatullah, Jalan Mengenal Allah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi ilmu pengetahuan. Inilah 7 nur yang diberikan oleh Allah kepada ahli batin yang beramal dengan ilmunya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 nur itu adalah: yang pertama, nur hidayah. Nur hidayah adalah cahaya petunjuk daripada Allah kepada seseorang yang beramal dengan keimanan yang luhur melalui jalan zikir mengingat Allah dengan mengamalkan zikir itu. Allah akan memberikan petunjuk dan panduan terhadapnya. Kebiasaannya mereka akan melakukan dengan jalan bersuluk. Yang kedua, nur inayah. Nur inayah adalah cahaya petunjuk yang didatangkan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah dengan cara tiba-tiba kepada seseorang yang senantiasa mengingati keagungan dan kebesarannya. Ada pandangan yang mengatakan berlaku majdub terhadap seseorang itu adalah kepada manusia kamil yang menjadi pilihan. Kebiasaannya berlaku kepada selain Nabi dan Rasul. Kepada Nabi dan Rasul disebut Mi'raj. Yang ketiga, nur taqwa. Orang yang mendapat cahaya ketakwaan apabila mereka mendapat petunjuk daripada Allah tentang sesuatu yang diniatkan. Ahli takwa melakukan semua jenis ibadah dengan cara takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dan beramal dengan ilmunya dengan bersungguh-sungguh. Maksud takwa dalam ilmu syariat itu adalah taat setia kepada hukum Tuhan dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, nurul iman. Cahaya keimanan itu adalah cahaya kepercayaan kepada perkara rukun iman dan kepada perkara yang gaib yang dijadikan Tuhan dan beramal dengan kepercayaan itu. Jika tidak mengamalkan apa yang mereka percaya, maka mereka tidak akan mendapat apa-apa dari keimanan yang mereka percaya. Malah mereka mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, nurul yakin. Seseorang yang mendapat cahaya keyakinan, maka orang itu dinamakan orang yang beriman dan beramal dengan sebaik-baiknya. Setelah keimanannya tetap kepada keimanan hakul yakin, hatinya tidak dapat dipengaruhi oleh keduniaan, hubbu dunia dengan cara tidak halal dan hak. Pikirannya tidak dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang batil. Yang keenam, nurul hakiki. Nurul hakiki adalah cahaya keyakinan yang benar dari keimanan dan ketakwaan yang diamalkannya, mengikuti aturan ibadah, dan setelah mendapat petunjuk yang membawa kepada keyakinan yang bersungguh-sungguh,
pintu hatinya atau fuad dan kolbu serta kolbi telah dipahaminya, menyebabkan pahaman pendiriannya sebagai seorang Islam yang beriman tidak dapat digugat oleh apa-apa pengaruh pun, karena mata hatinya telah melihat. Yang ketujuh, Nurul Musta'in. Nurul Musta'in adalah cahaya akal yang ilmu di dalamnya adalah datang dari alam samawi. Dia adalah seorang Islam yang sebenar dan mendapat petunjuk. Akalnya diisi hanya dengan Al-Quran dan hadis semata-mata, serta memahami tugasnya sebagai khalifah di alam bumi ini. Dan inilah rahasia hakikat sebenarnya yang ada di balik rukun 13 dalam sholat. Yang pertama, niat sembahyang sebenarnya memelihara taubat kita dari dunia dan akhirat. Yang kedua, berdiri betul sebenarnya ketika mati dapat meluaskan tempat kita di dalam kubur. Yang ketiga, takbiratul ihram adalah sebagai pelita yang menerangi kita di dalam kubur. Yang keempat, Al-Fatihah sebagai pakaian yang indah-indah di dalam kubur. Dan yang kelima, rukuk sebagai tikar kita di dalam kubur. Yang keenam, i'tidal akan memberi minuman air dari telaga Al-Kautsar ketika di dalam kubur. Dan yang ketujuh, sujud memagar kita ketika menyeberangi titian Shirathul Mustaqim. Dan yang kedelapan, duduk antara dua sujud akan menaungi panji-panji Nabi kita di dalam kubur. Yang kesembilan, duduk di antara dua sujud akhir menjadi kendaraan ketika kita di padang mahsyar. Dan yang kesepuluh, tahiyat akhir sebagai penjawab bagi soalan yang dikemukakan oleh Munkar dan Nakir di dalam kubur. Dan yang ke-11, salat Nabi sebagai pendinding api neraka di dalam kubur. Dan yang ke-12, salam memelihara kita di dalam kubur. Dan yang ke-13, tertib akan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.